Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah hari ini mereka sakit? Oh, tidak ada izin kayaknya ya? Iya. Kalau memang sakit, semoga lekas sembuh. Tapi nanti lain kali kalau emang tidak berangkat, mohon izin pada wali kelas atau kirim surat izin ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin yang kita bahas itu adalah tentang fungsi utama dari teks diskusi. Dan minggu kedua kita membahas tentang teks diskusi dengan pendapat pro dan kontra. Tapi sebelum mulai pelajaran, Ibu mau kalian biar sedikit fokus dan semangat, jadi kita melakukan sedikit ice breaking ya. Ya. Perhatikan untuk ice breaking kali ini itu adalah kunci katanya hitam dan hijau. Jadi semuanya berpasang-pasangan ya. Kalau nggak ada yang pasangan ya udah belajar dulu sendiri ya. Berpasang-pasangan, terus kalian berhadapan-hadapan, coba berhadapan-hadapan. Setelah itu tentukan di antara kalian mana yang hitam dan mana yang hijau. Ayo, aku pilih. Kalian pilih mana yang hitam dan yang hijau. Ya, sudah dipilih? Kalau sudah dipilih, nanti kalian bersalaman coba. Bersalaman. Ya, salaman dulu. Salaman. Nah, nanti kalau ibu bilang hitam, ya, kalau ibu bilang hitam, berarti hijau aku hitam. Hitamnya aku menghindar. Jadi yang ibu ucapkan dia yang menghindar gitu ya. Permainannya seperti itu. Oke, coba kita semangat dulu. Semangat. Oke, sekali lagi semangat. Nah, habis itu kita coba sekali ya permainannya ya. Enggak, tangannya boleh. Ya. Jadi yang ibu ucapkan dia yang menghindar, yang tidak ibu ucapkan dia yang memukul. Kalau kena
tidak? Siap. 1, 2, 3. Bisa. Ini adalah breaking untuk pagi ini agar kalian bisa belajar lebih semangat dan lebih fokus. Jadi gunanya ice breaking ini adalah agar kalian itu fokus. Fokusnya gimana? Dengan kata yang ibu sebutkan, kalian ini fokus atau tidak, gitu ya. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia itu juga kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih asik dan lebih santai. Oke, kakak breakingnya sudah. Nanti ada yang salah nggak? Ada. Yang kalah selanjutnya nanti kita coret ya pakai spidol ya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Sekarang kita langsung lanjut saja ke materi. Materi yang kita hari ini itu adalah menelaah teks diskusi. Nah, pada bagian menelaah teks diskusi ini yang kita akan bahas yaitu tentang struktur teks diskusi. Strukturnya secara garis besar itu ada isu. Yang pertama, yang kedua argumen pendapat. Yang pendapat ini kemarin sudah kita bahas yaitu tentang pro dan kontra. Dan yang ketiga itu adalah membuat simpulan, ya. Membuat simpulan. Nah, untuk isu ini yang pertama kita bahas dulu masalah isu yang akan disampaikan dari sebuah teks diskusi. Jadi nanti kalian dibagikan sebuah isu, nanti kalian buat sebuah pendapat pro dan kontra, dan setelah itu dibuat sebuah kesimpulan. Nah, untuk kali ini mau bagi kelompok untuk membagikan sebuah isu yang akan kalian bahas, ya. Kelompoknya satu bangku aja ya. Ya. Berdua. Ari sendirian, nggak apa-apa ya Ari. Nanti Ari ikut kelompoknya sendirian ya. Oke. Farel. Nah, untuk kelompoknya itu nanti akan ibu bagikan kertas di akhir sesi ya, di akhir sesi pembelajaran. Nanti bisa kalian diskusikan di rumah untuk sebagai tugas di rumah. Nah, itu nanti masalahnya tuh ibu hanya melihat kalian memberi pendapat pro dan kontra. Nah, argumen pendukung ini bagi dengan data, fakta dan pengalaman seorang penulis, dan yang menantang itu memakai argumen dengan data juga. Jadi isu itu kalian telah dulu, mana perlu berberi pendapat. Memberikan kesimpulan. Ini nanti diambil dapatnya, jadi tidak ada masalah baru. Tadi struktur teks diskusi apa aja? Struktur teks diskusi itu tadi yang pertama adalah isu. Yang kedua argumen pendapat. Dan yang ketiga yaitu ada yang ditanyakan dari ibu yang jelaskan bangsa? Tidak ada, karena semuanya sudah jelas. Jadi tadi isu itu adalah penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Argumen adalah berisi sandaran atau pernyataan yang menguatkan salah satu posisi yang berbentuk pro dan kontra. Sedangkan kesimpulan itu adalah saran yang diungkapkan
dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Ketiga ini adalah struktur dari teks diskusi. Dan untuk melengkapi struktur ini, itu kalian harus menelaah terlebih dahulu. Isunya kalian telaah. Setelah itu kalian berikan argumen atau pendapatmu itu mendukung atau tidak. Setelah itu kalian baru jadikan sebuah simpulan. Dari yang dijelaskan ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau misalnya dalam satu kelompok beda-beda. Kalau dalam satu kelompok nih, kalian mempunyai satu masalah, tapi kalian di antara kelompok kalian pendapatnya berbeda. Itu berarti kalian ambil jalan tengah. Jalan tengahnya gimana jalannya? Misalnya kalian isunya tentang dampak negatif dari penggunaan gadget atau handphone. Yang pertama misalnya kecanduan game, terus kecanduan main TikTok. Terus kan ada juga ya sekarang yang marah ya di media sosial, kalau udah punya HP tuh nggak mau berhenti. Itu termasuk dampak negatif dari gadget. Nah, itu kalau pendapat kamu dan satu teman kelompok itu berbeda, kalian cari jalan tengahnya gimana baiknya supaya masalah itu terselesaikan. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, jadi untuk membahas hari ini yaitu tentang struktur teks diskusi. Itu kesimpulannya yang pertama itu adalah strukturnya apa? Isu. Yang kedua argumen. Ketiga simpulan. Simpulan jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, tadi kan bagi kelompok ya? Iya. Satu bangku berarti dua orang terus ya. Silakan si Ari nanti ikut kelompoknya si Gilang ya nih. Nanti kelompoknya si Gilang. Nah nanti isu yang akan kalian bahas yaitu tentang budaya masyarakat sekitar kalian. Berikan pendapat tentang budaya masyarakat sekitar kalian. Budayanya seperti apa? Misalnya, contohnya pertama, kalau ada orang meninggal di lingkungan kalian biasanya mengadakan keyakinan ya. Biasanya sampai 7 hari itu termasuk sebuah budaya. Nah, budaya itu kalian bahas, kalian berikan pendapat pro dan kontra. Menurut kalian budaya itu baik atau tidak dan bisa atau tidak? Paham guysnya? Paham. Oke, kalau sudah paham, karena emang waktunya sudah habis, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini belajar dengan baik. Ibu harapkan kedepannya kalian lebih baik lagi dan jangan lupa belajar di rumah. Dan nanti yang sudah Ibu berikan kalian pelajari lagi. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses ke depan. Amin. Amin. Yaudah, gitu aja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.